Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Dinda Aulia Natasha dengan NPM 2413025066. Di sini saya akan membuat garis DDA sebagai tugas grafika komputer. Nah, jadi yang pertama itu di sini ada X0, Y0, X1, Y1, DX, DY, step, X interman dan Y interman. Nah, di sini yang pertama itu X0-nya aku buat 14, Y0-nya 17, X1-nya 23 dan Y1-nya 22. Nah, di sini kalian bisa memakai angka berapapun yang kalian mau, tapi di sini aku pakainya 14, 17, 23 dan 22. Nah, terus yang pertama kita harus menentukan DX terlebih dahulu. Di sini DX itu rumusnya X1 dikurang X0. Nah, di sini X1-nya 23 dan X0-nya 14. Jadi hasilnya itu adalah 23 dikurang 14 itu adalah 9. Nah, selanjutnya DY. DY itu menggunakan rumus Y1 dikurang Y0. Y1-nya adalah 22, Y0-nya ada 17. Nah, jadi 22 dikurang 17 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya itu step. Step itu rumusnya adalah jika DX lebih besar dari DY maka hasilnya DX. Nah, sebaliknya jika DY lebih besar daripada DX maka hasilnya DY. Nah, step ini kita memilih perbandingan antara yang lebih besar daripada antara X dan Y, lebih besar mana. Nah, karena di sini lebih besar DX, jadi kita stepnya adalah 9. Selanjutnya itu lalu untuk X intermannya itu caranya adalah step dibagi DX. Itu untuk X interman. Nah, jadi 9 dibagi 9 itu hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya Y interman itu step itu DY dibagi step. Nah, hasilnya itu adalah 5 dibagi 9 adalah 0,55. Nah, setelah sudah dapat semua, kita ke X. Ini kenapa X-nya 14? Dan ini berurutan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai 23. Itu karena rumus X adalah X plus X interman. Nah, X-nya itu 14 kan awalnya. Nah, X intermannya itu ada 1. Nah, berarti 14 ditambah 1 sama dengan 15 dan seterusnya. 15 tambah 1 16. Jadilah ini berurutan. Nah, selanjutnya jika untuk step ini kenapa 9? Karena tadi ya sudah dihitung ya, step itu ada 9, jadinya ini ada 9 step. Nah, selanjutnya itu untuk Y. Y itu rumusnya Y sama dengan Y plus Y interman. Jadi Y plus Y interman. Sini. Jadi 17 ditambah 0,55 hasilnya adalah 17,55. Nah, selanjutnya itu ada 17,55 ditambah 0,55 hasilnya 18,1 dan seterusnya sampai ke 22. Nah, lalu untuk X-nya itu tinggal kita masukkan saja. Ini X dan Y-nya 14 dan 17. Nah, lalu yang selanjutnya itu 15 dan 18. Kenapa 18? Karena 17,55 itu dibulatkan. Nah, karena dibulatkan menjadi 18. Nah, lalu selanjutnya itu ada 16 dan 18. Ini karena 18,1 kita bulatkan menjadi 18 dan seterusnya. Nah, jika sudah semua, maka kita akan membuat garisnya. Nah, di sini saya sudah membuat garisnya. Jadi yang pertama itu ada X-nya 14 dan Y-nya 17. Nah, jadi ini titiknya. Sebentar.
Nah, ini titiknya nih, kita warnai. Nah, selanjutnya itu ada 15 dan 18. Ini 15, berarti titiknya di sini 15 dan 18, dan seterusnya hingga titik 23 dan 22. Nah, ini sudah saya buat, jadi hasilnya itu adalah begini garisnya. Oke, itu saja kalau untuk garis DDA-nya. Nah, di sini aku bakal coba pakai di kode gitu, pakai HTML. Nah, di sini aku udah buat kodenya. Nah, itu yang pertama itu ini yang udah pasti gitu, buat mastiin kalau kita itu pakai HTML gitu, dokumennya itu pakai HTML. Nah, terus di sini ada title, itu judulnya terserah kalian mau apa, itu terserah kalian, tapi di sini aku pakai tugas algoritma garis DDA itu Dinda Aulia Natasha. Terus di sini aku pakai CSS ya. Terus bordernya itu warna merah. Sebenarnya di sini kalian bisa pakai warna apa aja, tapi di sini aku pakai warna merah. Lanjut ke bodinya, itu ada canvas ID. Di sini itu apa ya, pakai canvas soalnya biar pakai ID canvas itu biar apa ya, biar agar bisa diakses gitu sama JavaScript-nya. Terus di sini aku ukurannya pakai 400 kali 400. Terus lanjut ini ada function. Ini aku pakai JavaScript. Nah, di sini itu ada X0 sama Y0 itu buat awal garis, titik awal garis, sama X1 sama Y1 itu buat titik akhir garis, sama ada warna buat garisnya nanti. Di sini ada light canvas, itu buat ngambil pakai dokumen get element by ID ini buat ngambil elemen canvas ini pakai ID canvasku. Terus di sini CTX ini canvas get context, itu buat ngambil konteks 2 dimensi buat digunakan untuk digambar nanti gitu. Di sini juga buat warna garisnya nanti ya. Terus di sini buat ngitung perbedaan koordinat antara titik awal sama titik akhirnya. Dan dipakai rumus yang sama kayak di Excel tadi, itu dx itu sama dengan x1 dikurang x0. Terus kalau dy itu y1 dikurang y0. Ini buat dx ini buat titik awal garis sama ini titik akhir. Terus kalau step itu buat ini tadi kan perbandingan aja gitu, menentuin mana yang paling besar antara dx sama dy. Terus di sini ada buat x increment, itu kan rumusnya itu kayak di Excel tadi, dx dibagi step, sama y increment itu dy dibagi step juga. Nah, terus di sini ada buat x sama y ini buat buat menyimpan posisi awal pada yang akan digambar gitu, posisi awal yang digambar gitu. Terus nanti dia bakal ngelupin juga nih. Nah, terus di sini juga aku pakai ini. Nah, ini kalau ini apa sih Kak? 1,1 ini apa? Ini tuh buat ketebalan garisnya nanti. Jadi terserah kalian mau setebal apa nanti, tapi di sini aku pakai 1 aja.
Nah, terus ini ada buat mindahin koordinat ke posisi berikutnya sesuai dengan inkrementasi yang dihitung sebelumnya tadi. Ini kayak sama kayak di apa ya tadi, kayak rumus tadi aja. Habis itu ini buat nah, terus ini buat manggil gitu fungsi drawline tadi. Ini buat gambar garis dari 50,50 ke 300 ke 300, terus warnanya itu ada blue. Oke, itu doang. Ini kita coba kita lihat ya hasilnya. Tuh. Jadi begini hasilnya. Kurang lebih begini hasilnya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Terima kasih semua udah nonton videoku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.